Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Muhammad Al-Farisi dengan NIM 2211201009. Saya di sini akan menjelaskan terkait tugas case based learning yang ditugaskan untuk menjelaskan suatu diagram gambar. Baik, pada gambar tersebut yang di sebelah kiri terdapat gambar monitoring fermentation unit operational parameter. Nah, gambar tersebut menunjukkan proses fermentasi untuk produksi asam laktat dari berbagai jenis limbah biomasa dan potensi ekonominya. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses yang terjadi dan menganalisis biomasa yang paling efektif berdasarkan diagram tersebut. Baik, dapat lihat pada gambar kiri yang warna hijau terdapat operating condition atau pemantauan parameter operasional. Diagram menunjukkan unit fermentasi dengan pemantauan kondisi operasi. Contohnya, maksudnya yaitu yang dipantau ada suhu, HRT, dan pH. Kemudian pada gambar bawahnya yang berwarna kuning, di situ terdapat komposisi limbah yang digunakan sebagai umpan atau sebagai umpan. Contohnya di situ ada soft drink, kemudian ada brewery, ada milk waste, ada grain, food waste, dan restaurant scrap. Kemudian di bawahnya lagi terdapat yang berwarna oranye, terdapat gambar organic acid production atau produksi asam organik yang dihasilkan dari fermentasi tersebut. Di situ terdapat hasil yang diproduksi asam organiknya yaitu asam asetat, propionat, laktat, suksinat, dan butirat. Nah, kemudian pada gambar di sampingnya yang sebelah kanan, di situ terdapat dijelaskan ada assessment of process condition, yaitu penilaian kondisi proses. Di situ terdapat di mana agar penilaian proses terjadinya biogas agar optimal, yaitu yang harus diperhatikan yaitu ada pH rendah, suhu moderat, dan umpan yang bervariasi. Kondisi ini akan mendukung produksi asam laktat yang lebih efisien. Nah, kemudian bawahnya ada lactic acid production, produksi asam laktat. Dari grafik konsentrasi yang sebelah kanan itu ada gambar grafik, terlihat bahwa asam laktat itu yang berwarna hijau tersebut diproduksi dalam konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan asam organik lainnya, mencapai 20 sampai dengan 30 gram per liter selama periode 112 hari. Kemudian pada economic potential of lactic acid recovery, yaitu potensi ekonomi pemulihan asam laktat. Itu grafik di pojok kanan bawah ada gambar merah dan hijaunya itu menunjukkan bahwa terdapat perbandingan keuntungan proyek antara pencernaan anaerobik konvensional yang berwarna merah dan implementasi pemulihan asam laktat berwarna hijau. Implementasi pemulihan asam laktat menunjukkan peningkatan keuntungan seiring waktu. Di situ diagramnya naik ya, berarti menunjukkan suatu peningkatan keuntungan. Sebelumnya, berdasarkan data dari artikel ilmiah serta diagram tersebut, materi biomasa apa yang dapat terkonversi dengan sempurna dan baik juga menghasilkan keuntungan yang sepadan. Dapat yaitu limbah pengolahan biji-bijian. Mengandung nutrisi yang baik untuk mikroba dan dapat menghasilkan asam laktat dengan efisien. Kemudian ada sisa makanan dari restoran juga, memiliki komposisi yang beragam dan dapat memberikan hasil fermentasi yang baik apabila dikelola dengan benar.
Kemudian ada produk samping susu. Nah, kemudian dari contoh itu semua yang paling optimal yaitu limbah industri susu tersebut ya. Karena merupakan sebuah biomasa yang paling efektif untuk dikonversi menjadi asam laktat karena memiliki kandungan laktosa alami yang merupakan substrat ideal untuk bakteri asam laktat. Dan juga dari grafik konsentrasi asam juga, produksi asam laktat sangat dominan yang tadi dijelaskan pada gambar diagram garis hijau itu dibanding asam lainnya. Pada pertanyaan selanjutnya yang tadi yaitu untuk melakukan inovasi proses pada produksi biogas, apa saja yang dapat saya lakukan agar biogas komersil dapat lebih menguntungkan dari sisi proses produksi. Baik, dari saya mungkin bisa dengan melakukan pengendalian suhu dan pH. Menggunakan sistem kontrol otomatis untuk menjaga suhu dan pH pada tingkat optimal untuk mikroba penghasil biogas. Karena suhu sangat berpengaruh terhadap proses pencernaan anaerob bahan organik dan produksi gas. Nah, kemudian pH juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan aktivitas mikroorganisme. Organisme-organisme metan sangat sensitif terhadap perubahan pH dan paling efisien tumbuh dalam batas pH antara 6,5 sampai 7,5 sampai 7,8. Pertumbuhan bakteri penghasil gas metana akan baik bila pH bahannya pada kondisi alkali atau basa. Dan juga ada memperhatikan substrat dan atau bahan organiknya dengan kandungan air dalam substrat dan homogenitas sistem juga mempengaruhi proses kerja mikroorganisme karena kandungan air yang tinggi akan memudahkan proses penguraian, sedangkan homogenitas sistem membuat kontak antar organisme dengan substrat menjadi lebih intim. Juga penting diperhatikan bahwa konsentrasi padatan hendaknya dijaga tidak lebih dari 15% karena menghambat metabolisme. Contohnya itu kandungan substrat yang memiliki pengaruh lainnya terhadap produksi biogas adalah volatile solid, merupakan bagian padatan atau total solid yang berubah menjadi fase gas pada tahap asidifikasi dan metagenesis sebagaimana dalam proses fermentasi limbah organik. Dan juga cara lagi yaitu dengan melakukan optimasi sistem 2 tahap atau two-stage system, memisahkan proses menjadi 2 reaktor terpisah, yaitu reaktor tahap 1 yaitu yang fokus pada produksi asam laktat dan asam organik lainnya. Kemudian pada reaktor tahap 2 konversi asam organik menjadi biogas atau metana. Keuntungannya yaitu meningkatkan yield total biogas hingga 25-30%, memungkinkan pemanenan asam laktat sebagai produk bernilai tambah. Stabilitas proses yang lebih baik karena mikroorganisme pada setiap tahap dapat bekerja pada kondisi optimal mereka. Mungkin itu saja dari saya terkait penjelasan dari diagram dan apa yang dapat dilakukan, apa inovasi yang dapat saya lakukan untuk agar lebih menguntungkan dari sisi proses produksi biogas tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.